Kalau misalnya disingkat tuh kayak apa ya, kayak Frey bisa jadi artinya fresh yogurt atau Fahrizal Resi yogurt. Aku pengen punya brand sendiri, boleh nggak? Boleh, asal kamu ini dulu gimana caranya laku. 1 bulan itu omsetnya kita tuh 15 kali lipat dari target yang di awal aku tentuin. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sulhan Sapini, bisa disapa Kanaan, dalam The Entrepreneur. Tamu kita kali ini adalah Teh. Teh, bukan. Oh, teh. Teh atau apa? Panggil Ibu, panggil Teh. Teh aja lah. Teh Resi, tidak normal. Nurmela. Nurmela. Iya. Maaf, kalau yang menyaksikan kita live, mohon maaf. Jadi ada teknis sedikit awal memberikan hujan yang lumayan besar untuk sebulan. Masya Allah hujannya. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Resi ini adalah usaha disebut UKM, kalau saya akan insya Allah akan besar lah. Amin. Semoga diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nama brandnya Frey Yogurt. Ya, Frey Yogurt. Frey Yogurt. Teh, kita mulai ngobrol nih, Teh. Boleh. Kenapa disebut Frey Yogurt? Kenapa ya, Kang? Nah, kenapa brandnya Frey Yogurt? Ada apa itu? Ada nggak artinya? Kalau nggak ada artinya jangan ngatain. Nggak ada sih sebenarnya. Kalau misalnya disingkat tuh kayak apa ya, kayak Frey bisa jadi artinya fresh yogurt atau Fahrizal Resi yogurt. Siapa itu Fahrizal? Suami kan? Perlu disebut? Suami. Ya. Alhamdulillah masih suami. Nah, nama ini kapan brand ini keluar? Tahun 2015 akhir. Sekitar November atau Desember. Sebelumnya namanya apa? Freyo. Freyo. Ada O belakangnya. Itu sudah dalam bentuk yogurt yang seperti ini? Enggak, ini tuh udah beberapa kali ganti kemasan, ganti bentuk kayak gitu. Jadi ini kayaknya udah terakhir deh kayak gini. Kenapa ketemu yogurt? Nah yang ini kan, saya itu ketemu sama temen desainer baju kan. Nah yang lucunya pas gitu saya ikut kelas private design bareng dia kan. 3 bulan setelah itu ternyata saya pengen ikut pameran di GTC kan. Nah, tapi suami kasih syarat kan, suruh jualan yogurt dulu. Jadi gini, temennya dia ada yang jualan yogurt dan dia bilang gini, kayaknya ini peluangnya bagus deh. Sedangkan kan tahun 2015 itu yang namanya yogurt cuman yang ditahu itu cuman Yakult doang kan. Enggak deh, aku mikir aku nggak, masalahnya aku nggak suka susu nggak suka, apalagi yogurt aku nggak suka. Berulang kan, tapi aku pengen ikut pameran di sana, aku pengen punya brand sendiri, boleh nggak? Boleh, asal kamu ini dulu, jual dulu. Kita dulu kemasannya pakai cup. Oh, pakai cup gelas. Iya, cup gelas gitu. Asal kamu jual dulu ini, gimana caranya laku gitu. Ini jual. Dijual kan? Nggak laku. Alhamdulillah. Nggak laku karena saya ini bingung kan. Akunya nggak suka yogurt, tapi aku harus maksa orang buat suka dan beli gitu. Akhirnya terus pas ini kak tentang kalau misalnya dijualnya ke tetangga ini masih aman ikannya. Saya kan kalau dikirim keluar kan pasti takutnya pecah atau kayak gimana. Akhirnya sama suami udah kita repack aja ke botol. Jadi dimasukkan ke botol yang baru. Iya, dimasukin ke botol yang baru. Botolnya pertama seperti ini, cuma kita desainnya nggak seperti ini ya. Kemudian dikasih brand sendiri. Kasih brand Freyo waktu itu. Waktu itu suami masih kerja di rumah Jakarta. Kata aku bilang, kamu pokoknya ya udah kalau kamu aku bantuin aku jual ke temen kamu di kantor kan. Akhirnya karena oh ya enak suka akhirnya aku bilang gini, ya udah deh ini bawa 10 bagiin ke teman aku, tapi foto pas dia minum, lalu aku juga bawa kamu. Jadi akhirnya kalau kurang lebih kita 100 botol dibagiin
Islam. Bahan promosi. Jadi terus kita upload aja banyak foto, pegang ini. Alhamdulillah orang-orang pada suka, pada beli, pada gitu kan. Saya ngasihin gitu. Cuman kita bilangnya ini beli gitu. Alhamdulillah ya udah laku 100 botol, padahal dibagi gitu. Ya ampun. Jadi belinya dengan sedekah. Iya. Nah pas udah kayak gitu akhirnya mulai dapet agen kan. Oke, kita ada yang saya mau jualin tau ya, cuman waktu itu sistemnya kontraband kan, jadi ambil dulu bayar belakangan. Ternyata repot gitu. Kita waktu itu saya baru mulainya itu 2016 awal distribusin, pas mau lebaran kayaknya daun kan, nggak laku kan. Nah, mau dapat omset 500.000 nya kok susah banget gitu. Karena waktu itu kan kebetulan buka susah nih kan. Jadi saya nyicil ini kan freezer yang kecil. Akhirnya gini, ya aku udahan jual solusi, aku udahan deh jualan freezernya. Kenapa? Masa kalau dapat omset 500 aja susah banget buat nyicil cicilan freezer aja udah kebayar gitu. Jadi gimana nih terus? Ada pas itu kalau kamu berhenti itu freezer mau diapain? Jadi lemari baju. Terus oh iya ya bisa. Akhirnya dari situ ketemu sama Teh Indari kan. Ketemu Teh Indari, saya itu private class bisnisnya waktu itu namanya reparasi bisnis. Ternyata saya salah kan. Oh iya, salah yang kita berbagi sama cara jualan nih salah gitu. Oh ternyata saya cuma nyuruh orang buat beli sama buat milih, tapi saya nggak ngasih value produk sayanya gitu. Knowledge-nya nggak dikasih. Knowledge-nya nggak dikasih, kelebihan produk saya nggak dikasih. Kenapa sih harus, ini alasan-alasan kenapa harus beli gitu, kenapa harus beli yang saya, kenapa nggak usah beli yang lain gitu. Nah gitu, jadi ternyata dari situ saya belajar. Pas ditanya kan dulu awalnya tanya targetnya berapa, saya nggak dapat omset 1 juta dulu, udah alhamdulillah Teh. Alhamdulillah, kenapa kecil banget? Ini gimana kan 500.000 aja susah amat ya katanya gitu kan. Akhirnya ya udah, ternyata di minggu kedua setelah kan ngikutin dengan ini tiap harinya, karena kita pendampingannya tiap jam pagi jam 6, dan alhamdulillah waktu itu saya lagi hamil muda waktu itu. Jadi kejar-kejaran sama bidang sama mua kan belajarnya. Alhamdulillah pas ke minggu kedua tuh omsetnya 5 juta sampai 6 juta. Alhamdulillah. Itu belum baru 2 minggu kan. Tapi saya ya kita ini bisa disaksikan di www.studios.com. Jadi ada live-nya. Ada live-nya. Ada live-nya. Kita ini bersiaran di studio Outdoor NFT Studio. Oke. Lanjutin Teh. Iya. Jadi kan pas kita laporan kantoran, pas ngeliat hitung-hitung omsetnya segini dan kita dapat agennya lumayan dari situ nambah. Terus ternyata kita kan mendampinginnya sampai 1 bulan. Ternyata pas setelah 1 bulan itu omsetnya kita tuh 15 kali lipat dari target yang di awal aku tentuin kan. Alhamdulillah. Iya, makanya pas di situ yang Teh Indari ajarin sama saya itu jangan pernah ngejudge diri kita itu nggak bisa gitu. Yes. Jadi kamu bisa kok sebenarnya, kamu Tapi bisa. harus optimis. Iya. Itu kan jiwa entrepreneur sejati. Iya deh. Jadi kagetnya gini, oh ternyata aku bisa ya gitu. Jadi kata-kata kita ya ya pasti bisa lah. Kalau misalnya belum bisa, mari kita belajar. Ya, itu poinnya. Jadi bagaimanapun harus mengejar target dengan mengejar semangat sendiri dan jangan lupa berdoa. Itu udah pasti Kang. Itu tentu tidak boleh terlewat. Nah Teh, kalau kita masuk ke botol-botol yang sekarang, ini udah desain berapa botol-botol ini? Berapa ya Kang? Kita botolnya udah, ini sebenarnya baru Kang yang 1 liter ini. Yang 1 liter ini? Nah, itu karena awalnya karena apa ya, kalau misalnya ibu-ibu beli itu buat anaknya, 1 botol itu buat sendiri, anaknya minum sendiri. Jadi yang lainnya nggak kebagian. Jadi ya udah, kalau misalnya kita 1 liter kan nggak mungkin anaknya langsung ngabisin 1 liter, pasti kan di gelas. Ada yang terlupa Teh. Setelah yogurtnya beli sudah jadi, sekarang udah produksi sendiri kan? Sekarang produksi sendiri Di rumah? enggak, akhirnya kita nggak punya partner, asalnya produksi sendiri di rumah. Cuman
anakku kan, aku punya waktu itu udah kelahiran kan, terus yang satunya lagi jadi urutannya dempet-dempet gitu. Jadi satu ember yogurt itu sekitar 30-40 detik, sama anakku tuh dimasukin ini kan mainan, rautan pensil, jadi udah stres. Jadi ya udah kita cari partner aja deh buat produksinya gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Kedepannya mungkin kita mau rebranding lagi ya Kang ya. Saya pengennya ini lebih apa sih ya Kang namanya, lebih cakupannya lebih luas lagi gitu. Kayaknya nggak hanya jadi Tebek, tapi semua lokasi di Jawa Barat itu kita masuk gitu kan. Dan nggak dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, baru Bali. Sejauh ini udah apa saja yang udah dilakukan? Kita baru promo-promo aja sih Kang, kita penerimaan agen kayak gitu. Untuk penjualannya kita lebih ke agenan sih Kang. Agennya di mana aja? Di Jakarta, di Depok, di Cilegon, terus di Sukabumi, Subang. Jadi lebih Semarang sama Surabaya. Lebih banyaknya di kota-kota besarnya sih Kang, yang ada jalur distribusi lewat bis dengan kereta. Harapan kedepannya gimana nih untuk? Harapan kedepannya, karena ini saya pengennya distribusinya bisa lebih lancar ya Kang ya. Karena kita kan permasalahannya sebenarnya ada di perizinan dan di pengirimannya. Jadi kayak pengennya kedepannya itu pengen ngeberesin masalah itunya dulu. Untuk perizinan udah pernah dilakukan sampai mana? Kita sudah mulai ke pengajuan halal. Pada saat kita mau pengajuan halal, ternyata syaratnya harus BPOM dulu. Nah, kita kendalanya ada di situ karena untuk BPOM itu kan biayanya lumayan ya Kang ya, lumayan mahal. Kemarin saya sudah ikut sosialisasi BPOM-nya juga, alhamdulillah ada kemudahan kalau misalnya ini produksinya nggak massal gitu. Jadi saya berarti harus ini lagi, nggak stok lagi. Jadi ketika ada yang order baru kita buat fresh gitu. Untuk ininya biar nggak apa namanya, untuk mengatasinya kayak gitu Kang. Soalnya karena dari situ baru ke halal. Jadi karena itu masih harus diinin lagi kayaknya untuk perizinan.